Oke, kali ini kita bakal ngintip sebuah sistem digital baru. Sistem ini dirancang buat mengubah cara kerja kepala sekolah di seluruh Indonesia dikelola dan dinilai. Ini pergeseran yang, penting banget, dan kita akan lihat langsung dalemannya kayak apa. Pasti pernah kan ngerasain yang namanya dinilai? Mau kita yang menilai atau yang dinilai, prosesnya tuh ya gitu deh, seringkali rumit. Nah, gambar ini kayaknya pas banget ya. Momen yang kita semua kenal, duduk di depan laptop, pusing mikirin gimana caranya kerja berbulan-bulan bisa muat dalam satu formulir penilaian. Nah, ini nih yang jadi pertanyaan utamanya. Gimana sih cara kita menilai kinerja seorang kepala sekolah secara adil dan efektif? Tugas mereka kan kompleks banget. Mereka bukan cuma ngurusin gedung sekolah loh, tapi mereka memimpin sebuah komunitas. Oke, biar gampang kita akan bahas dalam 5 bagian. Mulai dari kenapa ada reformasi ini, terus kita lihat alatnya itu apa, gimana cara kerjanya, sefleksibel apa sistemnya, dan yang paling penting, kenapa sih sistem baru ini jadi penting banget? Oke, kita mulai dari bagian pertama. Reformasi manajemen kinerja. Anggap aja ini fondasinya ya, alasan utama kenapa sistem ini dibuat. Jadi, penting buat kita tahu kalau aplikasi digital yang lagi kita omongin ini bukan proyek iseng yang berdiri sendiri, sama sekali bukan. Ini tuh ibarat satu kepingan puzzle dari sebuah gambar yang jauh lebih besar, yaitu inisiatif nasional buat memodernisasi cara pengelolaan aparatur sipil negara, atau yang biasa kita sebut ASN. Dan ini bukan sekedar ide atau wacana loh, semuanya punya landasan hukum yang kuat. Ada 2 peraturan Menteri PAN RNB yang jadi dasar resminya, yang ngasih mandat sekaligus jadi panduan buat sistem manajemen kinerja yang baru ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke jantung sistemnya nih, alat penilaian periodik. Jadi sebenarnya apa sih alat ini? Nah, ini dia definisinya. Dan ada kata-kata kunci yang menarik di sini, alat bantu dan opsional. Jadi, sistem ini tuh dirancang buat membantu para pejabat biar lebih gampang memenuhi syarat administrasi evaluasi kinerja. Sifatnya nggak wajib. Intinya, ini alat buat efisiensi, biar urusan administrasi jadi lebih ringkas. Nah, disinilah semuanya berawal. Dari halaman utama atau dashboard, seorang pejabat penilai, misalnya kepala dinas, bakal lihat tampilan kayak gini. Buat mulai prosesnya, gampang banget. Tinggal klik tombol biru ke penilaian periodik. Simple dan jelas. Oke, lanjut ke bagian 3, gimana sih langkah-langkah penilaiannya? Kita akan lihat prosesnya secara langsung, gimana cara kerjanya. Langkah pertama setelah masuk, gampang aja, tinggal pilih periode penilaiannya. Sistemnya ini fleksibel loh, bisa bulanan atau triwulanan, tergantung kebijakan daerah masing-masing. Nanti kalau periodenya udah dibuka, tombol lakukan penilaian itu bakal aktif dan bisa diklik. Nah, ini dia layar utamanya. Kerennya, sistem ini secara otomatis langsung nampilin daftar semua kepala sekolah yang harus dinilai. Dan yang lebih menarik lagi, perhatiin deh, sistemnya udah ngasih rating default, misalnya sesuai ekspektasi. Ini gunanya sebagai titik awal, biar prosesnya jadi lebih cepat. Sekarang kita bahas soal fleksibilitasnya, karena sistem ini ternyata nggak kaku-kaku banget loh. Ini semua tentang gimana kita bisa menyesuaikan penilaiannya. Intinya gini, pejabat penilai itu punya 2 pilihan cara menilai. Pertama, ada penilaian massal. Ini buat efisiensi, jadi bisa ngasih rating dan feedback yang sama ke banyak kepala sekolah sekaligus. Pilihan kedua, penilaian individu, kalau mau lebih detail dan personal untuk setiap orang. Nah, lihat deh, gambar ini ngejelasin perbedaannya dengan gamblang. Yang di kiri itu tampilan buat penilaian massal, satu formulir buat banyak orang. Sementara yang di kanan itu buat penilaian individu, lebih fokus ke satu orang aja. Kelihatan kan beda antar mukanya? Jelas banget. Terus, apa aja sih yang dinilai di dalam formulirnya? Ada beberapa poin kunci. Pertama, ngasih rating buat praktik kinerja. Kedua, rating buat perilaku kerja. Terus ada juga kolom buat nyatet progres atau realisasi tujuan, bisa nambahin feedback kalau mau, ini sifatnya opsional, dan terakhir tinggal klik simpan. Oke, kalau semua rating udah disesuaikan, langkah berikutnya adalah lihat ke bagian bawah. Ada tombol biru besar tuh. Tulisannya, kirim ke e-kinerja. Nah, inilah tombol finalnya untuk mengirim semua data penilaian secara resmi ke sistem pusat. Eits, tapi tunggu dulu, sistemnya pinter, ada pengamannya. Sebelum data benar-benar terkirim, bakal muncul kotak konfirmasi kayak gini. Pengguna harus ngetik ulang kalimat, saya setuju untuk kirim data ke e-kinerja. Ini langkah pengaman yang cerdas banget, biar nggak ada kejadian salah kirim atau kirim data yang belum selesai. Dan ini dia aturan main yang paling penting untuk diingat. Sekali data dikirim, semuanya selesai. Final, nggak bisa diubah-ubah lagi. Ini benar-benar negasin betapa pentingnya buat ngecek ulang semuanya sebelum menekan tombol kirim. Dan inilah hasilnya.
Setelah berhasil dikirim, status di sebelah nama kepala sekolahnya langsung berubah jadi label hijau dengan tulisan "Sudah dikirim". Rasanya puas banget kan lihat konfirmasi visual kayak gini? Tandanya tugas sudah beres. Oke, di bagian terakhir ini ayo kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih sistem baru ini penting? Apa dampaknya secara keseluruhan? Jadi tujuan akhirnya apa? Sebenarnya ini adalah alat untuk penyelarasan. Buat para kepala sekolah, ini jadi cara biar mereka paham ekspektasinya apa. Buat pimpinan kayak kepala dinas, ini alat bantu buat mengelola kinerja timnya. Dan buat pemerintah daerah secara luas, ini cara memastikan semua unit kerja bergerak ke arah tujuan yang sama. Semuanya jadi nyambung. Pada akhirnya, sistem digital ini jelas menawarkan efisiensi dan standar yang lebih baik. Tapi, ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Proses yang lebih gampang itu tentu sebuah kemajuan. Tapi pertanyaannya, bisakah sebuah formulir digital, secanggih apapun teknologinya, benar-benar menangkap esensi dari kepemimpinan? Semua nuansanya, empatinya, inspirasinya? Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua.